Oke, shalom semua Bapak Ibu. Ya, mula pertama terima kasih untuk Bu Iin untuk kesempatannya untuk saya bisa melayani di tempat ini ya. Istilah dalam firman Tuhan, kalau dulu saya mendengar dari kata orang ya, sekarang saya melihat dengan mata kepala saya sendiri apa yang Tuhan buat dan kerjakan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena ini kali pertama saya melayani di tempat ini, kita perlu kenalan dulu ya. Karena pepatah berkata kalau enggak kenal, ya kenalan dulu gitu ya, supaya sayang ya. Nama saya Pendeta Herman Santoso, saya dari kota Tuban sebenarnya ya. Dan saya bersyukur saya pernah tinggal di kota Tuban, karena Tuban itu punya arti yang baik sekali. Tuban itu artinya Tuhan bantu. Ya. Jadi siapa di tempat ini yang mau terima bantuan dari Tuhan, lambaikan tangan dulu ya. Kalau tidak mau dibantu Tuhan, Tuban artinya Tuhan banting ya. Kalau dibanting kagak bertobat, jadinya Tuhan bantai gitu ya. Dan saya saat ini datang bersama dengan istri saya, yaitu yang pakai baju biru. Bisa berdiri dulu mungkin istri saya ya. Karena berkali-kali saya pergi ke banyak tempat Bapak Ibu, ini disangka anak saya gitu ya. Satu ketika saya khotbah di Korea, saya berserta dengan anak saya 3, perempuan semua, dan istri saya ikut gitu ya. Waktu sampai di sana kita selesai khotbah, salah seorang penatuannya berkata, "Wah Pak Herman, anak-anaknya Pak Herman cantik-cantik semua ya. Istrinya mana?" Saya bingung mau jawabnya kan. Saya bilang, itu yang paling kecil itu istri saya. Oh. Dan waktu saya khotbah di Australia juga, istri saya tidak boleh masuk ke satu tempat karena tempat itu terlarang untuk 17 tahun ke bawah gitu ya. Jadi saya kemana-mana nih harus memperkenalkan dulu supaya tidak salah paham gitu kan ya. Nah, dan saya melayani Tuhan tahun ini baru 32 tahun saya jadi hamba Tuhan ya. Dan saya rasa para pembicara dari tempat ini cukup banyak yang sudah khotbah di tempat kami ya. Kami baru start gereja, namanya Gereja Victory Surabaya ya. Jadi karena Victory selalu berkemenangan ya. Dan saya berdoa kemenangan yang sama akan dialami oleh setiap kita yang ada di tempat ini pada saat pagi ini. Amin. Nah, itu sedikit dari saya, dan saya sekarang sudah move ke Surabaya. Dan 8 tahun yang lalu disuruh Tuhan untuk mendirikan satu gereja namanya Victory Community Church Surabaya yang ada di Jalan Bogowonto. Dan hari-hari ini kami sedang disuruh Tuhan membangun untuk satu tempat yang lebih besar, ukurannya tidak terlalu besar sebenarnya, di tengah kota Surabaya. Kalau Anda yang orang Surabaya, kita ada di Jalan Bogowonto, ya, dekat sekali dengan Kebun Binatang Surabaya. I think cuma 2 menit dari Kebun Binatang Surabaya. Dan Bu Iin sudah 2 kali. Saya rasa Coach Irin pernah sekali ya ke tempat kami ya. Oke. Saya rasa itu perkenalan dari saya, karena waktu saya juga tidak banyak. Saya ingin mempergunakan waktu semaksimal mungkin saya bisa lakukan ya. Oke, kita mau lihat dulu di 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Oke. Dikatakan 2, 3, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dikatakan perintah-perintahnya itu, halo, perintah-perintahnya itu tidak berat. Kalau tidak berat artinya apa? Ringan. Kalau tidak berat artinya apa? Mudah untuk dilakukan. Amin. Amin. Tapi berapa banyak kita seringkali waktu bicara tentang menuruti perintah Tuhan, ada hal-hal tertentu yang kita tolak.
Kita sering kan dalam kehidupan kita punya ayat yang namanya ayat apa? Favorit, ayat emas. Kalau dulu zaman saya di Alkitab itu dikasih stabilo, ya kan? Dikasih warna merah. Pertanyaan saya, yang dikasih stabilo, yang dikasih warna merah, ayat yang berbunyinya apa? Ayo, apa? Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Betul enggak? Enggak pernah kita kasih stabilo yang tulisannya begini, hai keturunan ulang berudak bertobatlah gitu. Enggak ada itu ya. Karena seringkali kita berpikir bahwa melakukan perintah Tuhan itu berat. Iya kan? Tapi sebenarnya Alkitab berkata bahwa perintah-perintahnya itu apa? Tidak berat. Kalau tidak berat artinya apa? Ringan. Kalau ringan artinya mudah untuk dilakukan. Kenapa perintah Tuhan itu tidak berat? Kembali karena apa? Karena kita punya kasih. Karena kita punya cinta kepada Tuhan. Amin. Cinta itu membuat segala sesuatu yang berat, yang susah menjadi apa? Mudah dan ringan. Lihat kalau orang lagi jatuh cinta. Sekalipun tinggal di Bekasi, apel di Jakarta Barat setiap hari, itu satu hal yang ringan. Kenapa? Karena ada cinta kok. Iya kan? Tapi kalau tidak ada cinta, wah itu susah. Hal kecil bisa jadi apa? Berat, saudara. Maka hal utama yang harus kita perhatikan dan kita terus jaga dalam kehidupan kita, yaitu cinta kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Sehingga apapun yang Dia perintahkan dalam kehidupan kita, kita berani dan sanggup untuk melakukan. Kenapa? Karena ada kekuatan cinta itu dalam kehidupan kita. Nah, dan ayat yang keempat, ini akan jadi pokok bahasan saya. Sebab dikatakan apa? Semua yang lahir dari Allah. Sebab semua yang lahir dari Allah. Lebih keras katakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Amin. Kalau kita dikatakan yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, berarti yang menang siapa? Yang menang siapa? Coba umat pemenang bisa lambaikan tangannya. Semua yakin lahir dari Tuhan? Amin. Semua yang lahir dari Allah, bukan cuma sebagian loh, tapi semua yang lahir dari Allah itu mengalahkan dunia. Amin. Dan Alkitab berkata, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa? Halo? Halo, sekali lagi katakan apa? Iman kita. Ternyata kunci kemenangan untuk kita bisa mengalahkan dunia bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, bukan kita karena berpengalaman atau punya koneksi yang hebat, tapi ternyata kunci kemenangan untuk kita bisa mengalahkan dunia yaitu apa? Yaitu apa? Iman kita. Ayat yang kelima mengatakan, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Kalau kita semua ditanya satu pertanyaan pada saat pagi ini, apakah Bapak Ibu percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Oh, semua akan berkata amin. Kalau enggak ngapain pagi-pagi kita di sini Bapak Ibu Saudara? Amin. Sabtu-Sabtu pagi-pagi di sini, Senin-Senin pagi-pagi di sini kumpul ngapain gitu kan? Kita semua kumpul di sini karena kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang sudah mati dan bangkit menjadi juru selamat bagi setiap kita. Amin. Dan ini bagian yang harus kita semua sadari bahwa yang namanya anak Allah itu punya satu destiny yang luar biasa. Siapapun anak Allah itu. Semua kita yang lahir dari Allah ditentukan dengan sebuah destiny yang luar biasa, yaitu apa? Kita ditentukan untuk menjadi apa? Pemenang dalam kehidupan ini. Bahkan kita ditentukan untuk menjadi lebih dari pemenang. Amin. Amin. Dan kunci kemenangan kita yaitu apa? Yaitu apa? Iman kita. Olehnya pada saat pagi ini saya akan bicara tentang yang namanya great faith. Katakan bersama-sama, great faith. Ada satu kata bijak yang mengatakan, have little faith, bring your soul to heaven. Kita punya iman yang kecil membuat kita untuk masuk ke dalam kerajaan
sorga. Bisa diklik. But if you have great faith bring heaven to your soul. Once again, I repeat. We have little faith. Our little faith bring our soul to heaven. But when we have great faith in our life, our great faith bring heaven to our soul. Amin. Doa saya, kita semua di tempat ini bukan cuma sekedar punya iman yang kecil atau iman yang biasa, tapi kita di tempat ini punya iman yang besar, iman yang luar biasa, sehingga kita bisa membawa sorga masuk ke dalam jiwa kita. Amin. Nah, waktu saya belajar Bapak Ibu, dalam pembelajaran saya selama 30 tahun lebih ini, ternyata selama Yesus ada di dunia ini, Yesus itu hanya memuji iman 2 orang. Sekali lagi, berapa orang? Hanya 2 orang yang imannya dipuji sama Tuhan. Dan anehnya, dua-duanya ini, kalau kita belajar nanti, justru bukan murid Yesus. Seharusnya yang dipuji adalah ya murid-muridnya Yesus dong. Yang bersama-sama dengan Yesus, dengerin khotbahnya Yesus, ngelihat Yesus bikin mujizat. Selalu bersama-sama dengan Yesus. Tetapi yang kita perhatikan di dalam firman Tuhan, yang terjadi Yesus itu justru seringkali apa? Mempertanyakan iman murid-murid dengan berkata, di mana imanmu? Kenapa kamu jadi orang yang kurang percaya? Tetapi kepada 2 orang ini, coba kita lihat yang pertama. Dalam Lukas 7, ayat yang ke-9. Dikatakan, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia apa? Heran akan dia. Kata heran itu artinya takjub, artinya terpesona, terkagum-kagum. Ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, baca, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan dengar Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus itu berkata iya di atas ya, tidak di atas tidak. Kalau Yesus berkata bahwa perwira ini punya iman yang besar sampai Yesusnya terkagum-kagum, berarti ini orang benar-benar punya apa? Iman yang besar. Amin. Yesus bukan kayak kebanyakan orang Jawa, saudara ya. Orang Jawa itu seringkali istilahnya kalau bahasa Ibraninya abang-abang lambe. Ya itu bahasa Ibrani Bapak Ibu, perlu diterjemahkan. Artinya apa? Artinya cuman sering apa? Basa-basi gitu ya. Tapi kalau Yesus enggak. Kalau Yesus bilang bahwa perwira ini punya iman yang besar sampai membuat Yesusnya terkagum-kagum, berarti dia benar-benar punya apa? Iman yang besar. Dan yang kedua di Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, yuk baca kalimat selanjutnya. Hai apa? Ibu. Hai ibu. Bisa lebih keras. Hai ibu. Besar imanmu. Karena engkau punya iman yang besar, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan Alkitab berkata, seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Amin. Di sini saya belajar bahwa yang pertama begini Bapak Ibu. Untuk punya iman yang besar, ternyata iman yang besar itu tidak pernah dipengaruhi oleh status sosial. Iman yang besar itu tidak pernah dipengaruhi oleh jenis kelamin atau hal-hal lahiriah lain dalam kehidupan kita. Karena yang dipuji Tuhan bukan cuma seorang pria, tapi dia juga puji apa? Seorang wanita. Pria dan wanita.
Apakah itu sebuah kebetulan? Saya yakin di dalam firman Tuhan tidak ada yang kebetulan. Semua ditulis itu untuk menjadi sebuah pelajaran dan teladan bagi setiap kita. Bahwa ada pria-pria yang imannya besar dan dipuji oleh Tuhan. Dan juga ada wanita-wanita yang imannya besar dan imannya itu dipuji oleh Tuhan. Amin. Di sini semua golongan pria dan wanita kan? Tidak ada yang setengah-setengah kan? Iya, itu artinya Anda dan saya, kita bisa punya iman yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Katakan bersama-sama, saya bisa punya iman yang besar. Bisa lebih keras katakan, saya bisa punya iman yang besar. Amin. Amin. Memang ada sih yang berkata, Pak Herman, biasanya lo ya, yang lebih beriman itu yang perempuan. Ya, yang lebih banyak berdoa itu yang perempuan. Iya kan. Apalagi pemimpin di tempat ini juga. Ya. Iya, saya sering kali guyon begini. Kenapa banyak perempuan lebih banyak berdoa? Lebih banyak perempuan di gereja. Karena perempuan itu tebus dosa, Bapak Ibu ya. Karena yang pertama kali jatuh dalam dosa yaitu apa? Iya. Maka istilahnya itu hawa nafsu bukan Adam nafsu gitu ya. Tapi ternyata apa? Di Alkitab Yesus bukan cuma memuji iman seorang wanita, tapi dia juga puji iman seorang apa? Pria. Yang wanita adalah wanita biasa. Yang pria adalah seorang perwira yang punya gelar, punya pangkat, punya jabatan. Dan dua-duanya imannya dipuji oleh Tuhan. Saudara, saya berasal dari daerah, saudara, yang mungkin kalau ada orang Jawa Timur di sini, daerah Jember, saudara. Itu pun saya masih di satu kecamatan lah, jauh dari Jember. Yang kalau jam 6 sore isinya cuma ada jangkrik dan kecoa. Ya kan? Awalnya waktu saya dipanggil Tuhan, saya juga merasa, Tuhan, ini dari desa ini Tuhan ya. Saya juga bukan anaknya orang kaya, saya juga bukan anaknya pendeta besar yang tinggal mewarisi apa dari orang tua atau dari mertua gitu kan ya. Tapi saya belajar begini, waktu saya jalan dengan Tuhan, dipanggil Tuhan, Bapak Ibu tahu, pertama kali saya jadi pendeta, gaji saya sebagai hamba Tuhan itu cuma 40.000. 40.000. Sedangkan Inem, pembantu rumah tangga, waktu itu 80.000. Saya ini separuhnya Inem, Bapak Ibu. Maka sampai sekarang saya tidak pernah merendahkan yang namanya ART. Kenapa? Karena gaji saya pernah lebih rendah dari ART waktu itu. Tapi dalam proses bersama dengan Tuhan, kalau saya bersaksi di tempat ini Bapak Ibu, bukan untuk kegagahan, bukan untuk kesombongan, bukan. Ini semua hanya karena Tuhan. Kalau hari ini saya bisa berbicara dengan orang-orang besar di Indonesia yang tidak perlu saya sebutkan siapa. Saya bisa bicara dengan gubernur, saya bisa dengan Kapolda, saya bisa bicara dengan bahkan menteri, bahkan orang-orang penting yang mengambil kebijakan yang sangat strategis di Indonesia ini. Saya sadar saudara, itu semua karena Tuhan. Amin. Dan kalau saya bisa dipakai Tuhan sampai ke tempat-tempat yang tidak pernah bisa dipikirkan, saya tidak berani ngomong saudara di tempat ini secara terbuka karena ini di live streaming saudara ya. Kalau saya cerita mungkin Anda kaget. Karena saya pun waktu dibawa Tuhan itu kaget Bapak Ibu. Dan saya bisa menyampaikan pesan Tuhan tentang keadaan bangsa ini, bahkan tentang apa yang akan terjadi ke depan. Di situ saya sadar ternyata apa? Semua kita punya potensi untuk dipakai Tuhan dengan luar biasa, dengan ajaib, dengan dahsyat. Amin. Amin. Dan yang kedua, ternyata iman yang besar itu saya pelajari Bapak Ibu, ya. Iman yang besar itu tidak pernah dibatasi oleh
dimensi ruang, gerak, dan waktu. Sekali lagi, iman yang besar itu tidak pernah dibatasi oleh apa? Dimensi, ruang, gerak, dan waktu. Bapak Ibu, kalau diperhatikan kisah bagaimana perwira Kapernaum itu datang kepada Yesus untuk hambanya yang sangat menderita. Dan bagaimana perempuan Kanaan itu datang kepada Yesus untuk anaknya yang kerasukan setan. Pertanyaannya, apakah yang sakit ada bersama dengan mereka? Jawab, apakah yang sakit ada bersama dengan mereka? Tidak ada, Bapak Ibu. Yang datang adalah siapa? Orang tuanya. Yang datang adalah bahkan pimpinannya. Bahkan belum sempat ketemu Yesus. Tetapi apa? Tapi karena mereka punya iman yang besar, maka apa yang mereka harapkan, apa yang mereka rindukan, apa yang mereka gumulkan, apa yang mereka doakan, itu jadi kenyataan. Amin. Amin. Itu artinya waktu kita punya iman yang besar, iman kita itu tidak bisa dibatasi oleh dimensi apa? Ruang, gerak, dan waktu. Jangan kita mencoba Bapak Ibu memetodekan Tuhan dalam kehidupan ini. Sekali lagi, jangan coba apa? Memetodekan Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan kita itu Tuhan yang kreatif. Dia bisa tolong kita dengan berbagai macam cara. Bukan cuma dengan satu cara. Satu ketika, ini pengalaman ya Bapak Ibu. Saya pelayanan di salah satu tempat, kemudian pendetanya tanya sama saya, Pak Herman ini pelayanan pelepasan apa enggak? Saya enggak berani ngomong Bapak Ibu, saya melayani pelepasan tuh dari 30 tahun yang lalu. Sampai kalau saya ngusir setan tuh kadang-kadang setannya ketemu saya ngomong gini, lah kamu lagi gitu. Jadi rupanya nama saya di kalangan persetanan cukup terkenal saudara. Nah, sampai satu ketika pendeta itu ngomong gini, Pak Herman tahu enggak tandanya orang kalau kerasukan dan setannya sudah keluar, itu tandanya apa kalau setannya sudah keluar? Saya tanya, saya pura-pura bego aja gitu kan. Apa ya Om ya tandanya? Oh gini Pak, kalau kita sudah doakan dan orangnya yang kerasukan setan sudah kentut, itu artinya setannya sudah keluar. Lah kentut itu kan spirit Pak, roh, seperti angin. Dan kentut itu kan bau. Setan itu kan apa? Bau. Saya cuma mantuk-mantuk Bapak Ibu. Oh iya, harus gitu. Coba bayangin ya, bayangin aja. Di sini, saya tidak tahu ada berapa banyak yang di sini hadir. Kemudian saya doain pelepasan satu-satu. Orang pertama, in the name of Jesus. Ya kan? Tiba-tiba dia kentut. Tut. Setannya metu ya, sudah keluar setannya nih kan. Orang yang kedua, dalam nama Yesus, setan keluar. Terus tiba-tiba kentut lagi. Orang yang ketiga, gede, besar. Udah 3 hari enggak buang air besar gitu kan ya. Ya. Kemudian saya doain, dalam nama Yesus setan keluar. Lama-lama yang pingsan siapa Bapak? Lama-lama yang pingsan saya. Kalau Tuhan mau tolong itu ribuan cara kok. Asal kita punya apa? Iman. Satu ketika mama saya pernah kerja di Amerika 10 tahun. Dan mama saya itu ngasuh bayi Bapak Ibu. Dan bayinya sakit. Orang tuanya panik. Waktu orang tuanya panik karena anaknya sakit saudara ya. I think waktu itu masih umur 2 tahun anak itu. Dikasih obat, dibawa ke dokter kagak bisa. Terus mama saya sebagai pengasuh punya inisiatif, telepon saya. Nak, tolong doakan nak. Ini anak yang mama asuh sakit. Dibawa ke dokter kagak bisa. Ini di Amerika loh Bapak Ibu. Coba kamu doa. Saya bilang, oke mah, kita doa ya Maya. Asal kita percaya
Yang namanya iman itu tidak terbatas. Amin. Amin. Bapak Ibu, saya kalau khotbah, saya selalu kasih contoh-contoh kehidupan. Supaya apa? Mudah dipraktekkan. Saya tidak mau khotbah dengan bahasa yang aneh, yang ruwet, yang bikin Anda tambah ruwet gitu kan. Saya tahu hidupmu sudah ruwet, saudara. Ya kan? Kalau saya kasih bahasa yang aneh-aneh, saya belajar Bapak Ibu semua itu. Kalau saya kasih bahasa yang aneh-aneh, pulang dari tempat ini ditanya, tadi khotbahnya apa? Pulang hidupnya tambah ruwet gitu ya. Saya kasih yang sederhana, praktekkan, alami. Kedahsyatan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Jadi saya berdoa, saudara. Bayangin di Amerika dengan Indonesia beda apa? Jam. Beda 12 jam. Saya berdoa, dalam nama Yesus Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Nah, short story, mama saya cerita, saudara. Setelah didoakan, tiba-tiba panas anak itu turun, saudara. Dan waktu itu tiba-tiba anak yang tadinya lemes, tidak bisa apa-apa, bisa lari-lari, saudara. Nah, orang tuanya kan bingung. Loh, tante, ini anak kok tiba-tiba sembuh, tante? Dikasih obat apa? Mama saya juga bingung, memang tidak dikasih obat apa-apa gitu kan. Mama saya ngomong, enggak dikasih obat. Ini barusan anak saya, pendeta dari Indonesia, mendoakan. Oh gitu ya tante, udah tante, saya kasih ucapan terima kasih ya untuk anaknya tante. Short story, ucapan terima kasihnya bukan cuma ucapan ternyata Bapak Ibu ya, ada juga dolarnya di situ Bapak Ibu ya. Terus mama saya cerita sama saya apa yang terjadi. Dan saya ngomong gini sama mama saya, Ma, bisa enggak kumpulkan orang-orang sakit di Amerika semua. Nanti gua doain dari Indonesia ya. Bapak Ibu, kalau Anda dan saya punya iman yang besar. Iman yang besar itu loh, enggak bisa dibatasi. Jangan pernah batasi Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang tidak terbatas Bapak Ibu. Dan yang selanjutnya, iman yang besar itu akan menghasilkan perkara-perkara yang besar. Katakan perkara yang besar. Bapak Ibu, kami baru mulai gereja. Mungkin bisa ditampilkan ada foto yang tadi saya kasih. Kami baru start gereja, saudara. Dan itu ada di tengah kota. Saya juga bingung waktu Tuhan bekerja, saudara. Anda semua tahu untuk mendapatkan izin gereja itu bukan hal yang mudah. Sebuah perjuangan yang hebat. Tapi short story Bapak Ibu. Kami ada dua ya Bapak Ibu. Ada gedung pertama ya hampir hadapan-hadapan seperti ini juga. 5 ruko di situ dan itu sudah beres. Dan Tuhan kasih bangunan yang lain. Yaitu 1780 meter kita selagi bangun 5 lantai saudara untuk ibadah yang ada di Surabaya. Dan secara manusia tidak masuk akal. Kenapa? Karena kita belinya dan bangunnya justru waktu dalam kondisi apa? Covid Bapak. Di Surabaya waktu itu ya satu-satunya yang dikasih kredit oleh pihak Bank BCA di atas 10 miliar itu hanya gereja, saudara. Semua minta restrukturisasi, tapi gereja tidak pernah restrukturisasi. Justru disitulah saya melihat di tengah-tengah orang lain ngalami krisis, kita tetap eksis, Bapak Ibu. Amin. Kenapa? Karena kita punya iman yang besar, maka iman yang besar akan menghasilkan perkara-perkara yang besar dan luar biasa dalam kehidupan. Amin. Kalau mau cerita tentang COVID, saudara, lebih dari 40% gereja mengalami kondisi yang memprihatinkan. Tapi dalam anugerah Tuhan, sekali lagi semua karena Tuhan. Gereja kami tidak pernah tutup, saudara. Kami kasih bantuan setiap hari 1 kintal untuk orang-orang di sekitar kita. Kita kasih beras 1 kintal. Kita ada memberkati 1.100 kepala keluarga orang-orang miskin yang ada di kota Surabaya.
Ya kita sebenarnya melakukan hal-hal yang sama Bapak Ibu. Kita jadi berkat bagi sesama, jadi berkat bagi kota, bahkan bisa jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa punya iman yang besar ya dengan cepat ya. Mungkin saya bisa tampilkan dulu videonya ya. Ada video yang saya sudah kasih untuk saya memberi kepada Bapak Ibu sebuah testimoni. Ini dari wali kota Kota Surabaya. Ya. Bagaimana kami melakukan sesuatu? Nah, silakan. Dan beliau ini sangat luar biasa ketika melihat gerakan pemerintah kota, maka beliau dengan seluruh jamaahnya mengumpulkan rezeki sebagian rezeki dari Tuhan untuk ikut membangun dan membantu rumah tidak layak huni. Dan Pendeta Herman ini tidak hanya membantu membangun rumah yang umat beragama Kristen, tidak hanya itu, tapi bahkan musola itu dibantu oleh beliaunya. Inilah yang selalu saya katakan, Surabaya adalah kota toleransi. Hari ini dicontohkan betul oleh Pendeta Herman. Beliau membantu tanpa melihat apakah itu jamaah gereja, tempat beliaunya di gereja Victoria atau tidak, apakah itu agama apa, tidak dilihat. Tapi karena kemanusiaan, karena jiwa tolong menolongnya dibangun. Saya berharap warga Surabaya semuanya yang memiliki kelebihan, kita bisa mencontoh Pendeta Herman, kita bisa mencontoh kekuatannya. Karena semua jika diserahkan kepada pemerintah, ketika rakyat tidak bahu-membahu, tidak saling menguatkan, maka kota ini tidak akan menjadi kota yang berkah. Karena berkah Tuhan akan turun kepada kota ini jikalau hidup kita adalah guyup rukun, saling membantu kemanusiaan kita. Saya matur nuwun Pendeta Herman, pendeta sangat luar biasa, memberikan aspirasi buat saya untuk semakin menggerakkan toleransi di kota Surabaya. Gereja Victory, saya matur nuwun untuk seluruh jamaahnya yang terus bergerak dengan Pendeta Herman membantu. Ya, kasih tepuk tangan dulu ya Bapak Ibu ya. Itu semua Tuhan ya. Kita bukan cuma berretorika, tapi kita bekerja secara nyata. Dan pemerintah kota memberikan apresiasi, dari provinsi juga memberikan apresiasi, dari kementerian juga memberikan apresiasi. Salah satunya mungkin yang orang bingung dengan apa yang Tuhan suruh saya lakukan Bapak Ibu. Kita bukan cuma bedah gereja, kita sudah bedah 32 gereja ya. Kita bukan cuma bedah rumah, kita lakukan itu beberapa. Kita lakukan yang mungkin jarang orang lakukan, yaitu kita bedah langgar, bedah masjid. Sudah. Ada 3 langgar yang kita sudah bantu untuk mereka. Supaya apa? Kita jaga yang namanya toleransi, saling bergandengan tangan, saudara. Karena apa? Senjata terhebat yang pernah ada, yaitu apa? Kasih, saudara. Amin. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa punya iman yang besar? Ya, dengan cepat. Ya, yang pertama, kalau kita perhatikan bahwa dari 2 tokoh yang punya iman yang besar, mereka adalah orang-orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Jadi orang yang punya iman yang besar itu bukan orang-orang yang egois, tapi orang yang mementingkan kepentingan orang lain. Buktinya apa? Yang diminta itu untuk siapa? Untuk orang lain. Si perwira itu tidak minta kesembuhan untuk dirinya loh. Perempuan Kanaan itu tidak minta kesembuhan untuk dirinya, tapi dia minta kesembuhan untuk siapa? Orang lain. Untuk anaknya, bahkan untuk hambanya. Saudara, berapa banyak kita ngaku diri kita Kristen, tetapi yang jadi selalu fokus kita dalam apapun yang kita lakukan, bahkan dalam doa-doa kita, yaitu apa? Diriku, aku, dan saya. Untukku. Berkati Tuhan usahaku, berkati
karirku berkati, keluargaku, semua kuku-kuku lama-lama kaku kena stroke, saudara. Loh, kenapa kita tidak belajar dalam kehidupan kita? Yuk belajar. Untuk apa? Untuk kita jadi saluran berkat dalam kehidupan kita. Jangan mentingin diri sendiri. Alkitab berkata pada dalam Yakobus, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada segala macam perbuatan jahat. Kebetulan anak-anak rohani saya banyak polisi juga, saudara, yang jenderal-jenderal, bahkan beberapa kapolda anak rohani saya. Saya sering tanya, kenapa sih orang melakukan kejahatan? Kalau ditarik benang merahnya cuma dua, Pak. Apa? Kalau enggak, egois, ya, iri hati. Itu aja. Dan itu sesuai dengan apa? Alkitab, Bapak Ibu. Jadi kalau kita belajar punya iman yang besar, belajar untuk apa? Hidup untuk jadi berkat bagi sesama. Dan bagi sesama ini tidak terbatas hanya untuk orang Kristen, karena Alkitab berkata, kasihilah sesamamu orang Kristen saja. Halo? Enggak, kasihilah sesamamu manusia. Seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Saya sering mendengar apa yang Tuhan kerjakan lewat tempat ini, dan saya bersyukur, saudara, Anda mempelajari itu dan melakukan itu sebagai bukti bahwa Anda punya yang namanya cinta, yang namanya kasih, bukan saja untuk orang percaya tapi juga orang yang belum percaya, saudara. Biarlah lewat sentuhan kasih itu dunia melihat ada sesuatu yang berbeda, saudara. Dalam Galatia 5 ayat yang ke-6, Galatia 5 ayat yang ke-6. Yuk kita baca bersama-sama. Galatia 5 ayat yang ke-6. Sebab bagi siapa? Orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya apa? Hanya apa? Iman yang bekerja oleh kasih. Sekali lagi, iman yang bekerja oleh kasih. Artinya tanpa kasih, lu boleh bahasa roh segala macam cara. Lu boleh melakukan tindakan profetik apapun, tapi kalau tidak ada kasih di dalamnya, maka imanmu tidak bekerja, Bapak Ibu. Sorry ya, sorry. Dan kata bekerja di sini memakai kata energio. Dari kata energio itu nanti kita tahu kata energi muncul. Energio punya 4 arti penting. Yang pertama, powerful, be mighty in, to be active, operatif. Jadi orang yang punya iman yang besar ternyata bahan bakarnya adalah apa? Kasih. Makanya orang yang kepahitan, orang yang hidup dalam amarah, orang yang hidup dalam dendam, tidak akan pernah bisa punya iman yang besar. Kenapa? Karena tidak ada kasih di dalamnya. Ini waktu saya sudah habis, Bapak Ibu. Ya, ya boleh terus Bu? Boleh ya Bu ya? Oke. Karena pimpinan boleh, saya terus. Karena ada 2 poin lagi ya. Bicara tentang kasih, Bapak Ibu, lihat teladan daripada perwira itu. Bahwa apa? Ia mengasihi hambanya yang sakit. Dan dikatakan hambanya ini kalau kita belajar, Bapak Ibu, hamba di Israel itu ada 3 tingkatan. Yang pertama hamba first class. Itu seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ya, tugas-tugas penting. Yang kedua hamba yang tugasnya ngurusi rumah. Biasanya orang-orang tua. Tapi yang ketiga adalah hamba yang cacat, yang biasanya ada di depan pintu rumah untuk apa? Basuh kaki orang yang akan masuk. Bapak Ibu tahu hamba yang dikasih oleh perwira ini golongan yang mana? Golongan yang terakhir. Tetapi status sosial yang rendah daripada hamba itu tidak menghalangi perwira ini untuk apa? Mengasihi, saudara. Dan yang luar biasa di Matius 25 ayat 31 sampai 46 dikatakan apa?
bahwa pada hari terakhir Yesus datang, diadakan pemisahan antara golongan domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Kepada golongan domba dikatakan apa? Hai engkau yang diberkati oleh Bapakku, masuklah ke dalam kerajaan yang sudah disediakan bagimu sebelum dunia dijadikan. Karena waktu aku lapar kau kasih aku makan, waktu aku haus kau kasih aku minum, waktu aku di penjara kau datang menjenguk aku, waktu aku sebagai orang asing kau memberi aku tumpangan. Kemudian orang-orang di golongan domba berkata, loh Tuhan kapan kami lihat semuanya itu? Yesus berkata apa? Segala sesuatu yang kamu lakukan bagi orang yang paling hina, kamu melakukannya untuk aku. Demikian juga sebaliknya kepada golongan kambing yang di sebelah kiri, Yesus berkata, enyahlah dari hadapanku, hai engkau semua pembuat kejahatan, karena saat aku lapar, kau tidak kasih aku makan, saat aku haus, kau tidak kasih aku minum, saat aku sebagai orang asing, kau tak memberi aku tumpangan, saat aku di penjara, kau tidak datang melawat aku. Mereka bertanya hal yang sama dan Yesus menjawab hal yang sama. Segala sesuatu yang tidak kamu lakukan bagi orang yang paling apa? Kaya atau hina? Hina. Kamu pun tidak melakukannya untuk aku. Mari belajar kasih ini saudara. Memang tidak gampang Bapak Ibu. Ya, mengasihi yang berbeda itu sulit. Contoh ya, mohon maaf saya kalau ngomong seperti ini jangan tersinggung. Biasanya orang dari suku tertentu kalau nyari pasangan itu cari suku yang kamu putih, kalau pasanganmu hitam jadinya apa? Nanti anaknya jadi zebra dong, hitam putih gitu kan bahaya. Tapi lihat perwira ini luar biasa. Dia bisa mengasihi bahkan orang yang hina. Dan yang kedua, dia mengasihi yang namanya pekerjaan Tuhan. Alkitab berkata dalam Lukas 9 nanti kalau dibaca, dia yang membangun pembangunan rumah Tuhan yang ada. Bapak Ibu, Anda sudah dididik dengan luar biasa di tempat ini. Ya, Tuhan tidak butuh duit, tapi pekerjaan Tuhan itu butuh duit, saudara. Saya dengar Bapak Ibu sebagian akan pergi ke Israel, betul? Nah, ke Israel bayar tiketnya tidak bisa dikasih bahasa roh. Percayalah saudara, tidak mungkin naik kamu. Saya ini baru pulang dari Israel, pas di Israel ada Ludar, itu saya, grup Indonesia satu-satunya yang ada di Israel, saudara. Aman-aman, jangan khawatir. Perlindungan Tuhan itu sempurna bagi setiap kita, amin. Saya itu waktu rudal cuing-cuing, nah saya itu ada di sana. Banyak pendeta telepon saya, Pak Herman tak usah berangkat, tapi Tuhan bilang kamu harus berangkat nak. Oke, saya berangkat Tuhan. Ya. Bayar listrik ini Bapak Ibu, tidak bisa kau bahasa roh doa puasa 3 hari kemudian listriknya lunas. Ini bayarnya kayak apa? Orang Surabaya bilang kain duwe. Maka harus ada orang-orang yang punya hati seperti itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini yang terakhir, bahwa orang yang punya iman yang besar itu apa? Punya yang namanya word of faith. Punya yang namanya apa? Perkataan iman yang besar. 2 Korintus 4 ayat 13 berkata, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Perhatikan, iman yang besar selain punya tindakan kasih yang nyata, dia juga punya perkataan iman yang luar biasa. Perwira itu berkata begini, saya bacakan dengan cepat.
Lukas 7 ayat 6 sampai 9. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi," perhatikan apa? "Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Kepada yang seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Perhatikan ayat 9, baca bersama-sama 2, 3. Setelah Yesus apa? Mendengar apa? Perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Perhatikan saya Bapak Ibu. Kapan Yesus bikin statement bahwa perwira ini punya iman yang luar biasa? Kapan? Setelah apa? Mendengar perkataan daripada perwira itu. Hati-hati dengan apa? Perkataan saudara. Contoh di perempuan Kanaan, saya ambil yang dari Markus 7 ya, ayat 29. Ini peristiwanya sama dengan Matius 15 ya. Dikatakan begini, baca sama-sama, 2, 3. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena apa? Kata-katamu itu, pergilah sekarang. Sebab apa? Setan itu sudah keluar dari anakmu." Amin. Setan itu keluar karena apa? Karena apa? Perkataan daripada perempuan Kanaan itu, perempuan Sirofenesia itu. Karena perkataannya. Alkitab berkata perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar, saudara. Perhatikan, baik perwira yang imannya dipuji oleh Tuhan, baik perempuan Kanaan yang imannya dipuji oleh Tuhan, mereka sama-sama punya apa? Word of faith. Ini saya kasih kesaksian ya, karena saya ingin gini Bapak Ibu. Dengan Tuhan itu saya ingat sekali almarhum Om Yusak berkata, alami. Nah saya tipe orang gini, kalau saya dengar firman, karena saya dengar khotbahnya Om Yusak ini sejak I think 88, 89 itu zamannya masih kaset sudah. Mama saya itu penggemarnya. Ini zaman dulu ya, kaset semua gitu ya. Beliau selalu kan ngomong alami. Nah, ini kejadian beberapa waktu yang lalu waktu kita masih bangun gereja yang pertama Bapak Ibu, ya, yang 5 ruko. Nah, suatu ketika kita kan 3 lantai gitu Bapak Ibu, 3 lantai. Kita ngundang hamba-hamba Tuhan datang. Waktu itu belum ada lift, belum ada lift ya. Hamba-hamba Tuhan tuh bilang gini, ada yang umur 70 ya, dia bilang gini, naik ke tempatnya Pak Herman ini kok lebih susah daripada naik ke sorga. Saya rada tersinggung Bapak Ibu, omongan itu memang guyon tapi nyelekit gitu ya. Masa ke sorga katanya lebih gampang daripada naik ke lantai 3 gitu kan ya. Jadi kita berdoa untuk apa? Lift. Ini kesaksian nyatanya begini. Saya datang di tempat itu, di tempat kami yang sekarang, saya bilang Tuhan, aku pernah dengar nih hambamu doa. Tuhan, tendang lo apa? Kerikil dari sorga. Iya tak? Tendang lo kerikil dari sorga Tuhan. Oh gitu ya. Kan kalau yang baik boleh ditiru tuh ya. Betul enggak? Boleh ya? Saya juga doa Bapak Ibu, saya jadi keliling-keliling gitu di tempat kami.
Saya bilang, Tuhan mbok yo tendang no Tuhan kerikil dari sorga gitu loh Tuhan. Untuk apa? Beli lift. Saudara tahu tiba-tiba seminggu kemudian, tidak ada angin, tidak ada hujan, ada orang telepon, Pak, saya disuruh Tuhan. Oh ya, apa? Dia cerita, dia punya emas, saudara, 1 kilo. Dan tiba-tiba dia bilang, Pak, emas ini saya jual dan hasil penjualannya saya serahkan untuk lift, pembelian lift. Tepuk tangannya kok gak yakin gitu, saudara? Hah? Langsung ketutup, saudara, pembelian lift itu, saudara. Saya kemudian batin ini, saudara. Tuhan. Kali ini saya tidak akan berdoa yang sama. Rupanya kerikilnya lumayan loh. Kerikilnya tok 1 kilo loh Bapak Ibu. Sekarang doa saya ubah, saya upgrade. Tuhan tendang no batu nih Tuhan saya gitu. Lek cuma kerikile 1 kilo Tuhan ya. Saya kepingin apa? Watu nih sudah, batunya. Saudara tahu yang terjadi apa? Mau tahu apa enggak? Maunya banget apa enggak? Waktunya udah habis loh. Boleh ya? 2 menit ya? 2 menit ya? Saya doa Tuhan, saya enggak mau kerikil Tuhan. Kebutuhannya lebih besar. Ki ono mbok yo watu nilah Tuhan. Tiba-tiba ada seorang datang nemui saya, saudara. Dan tiba-tiba dia kasih sesuatu sama saya. Saya cuma bilang, Tuhan, amazing loh. Amazing. Kadang saya cuma bisa bilang, Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Saya tahu Anda kepo, berapa Pak itu batunya Pak. Percayalah saudara, 30 tahun lebih saya khotbah saudara. Saya tahu muka kepo Anda saudara. Ya, ubah perkataanmu. Kalau engkau bilang, Pak, gimana saya bisa kaya Pak? Gimana saya bisa sukses? Gimana saya bisa berhasil? Gimana saya bisa dipakai Tuhan, Pak? Saya turunan orang miskin, Pak. Balungan saya balungan kiri, Pak. Sampai bahasa roh saya kiri. Untung tidak ada tukang parkir. Bukan kiri Bu, kanan Bu, kanan ya. Apalagi lu lihat garis tanganmu, garis tangan kau lihat, kok hurufnya M ya, M itu miskin, M itu melarat, menderita, lama-lama mati. Kenapa Anda tidak ngubah itu saudara? Kenapa kau tidak lihat M itu makmur, M itu miliarder, amin. Ubah perkataanmu. Di tengah-tengah kesulitan apapun, di tengah-tengah tantangan yang sedang terjadi, di tengah-tengah himpitan yang terjadi, waktu engkau punya iman yang besar, dengan tanda apa? Engkau punya kasih yang besar. Saya tahu, seringkali waktu Anda mempraktekkan kasih, Anda harus disakiti luar biasa. Tapi lepaskanlah pengampunan itu. Karena dengan itu, kau akan lihat imanmu bekerja. Imanmu bekerja, imanmu aktif, imanmu menghasilkan perkara-perkara yang besar, yang ajaib, yang luar biasa, bahkan yang tanpa batas. Amin. Dan begitu Anda ngubah perkataanmu, saudara, engkau ucapkan deklarasi. Saya tiap hari, pagi, siang, sore, malam, deklarasi. Saya tidak ngomong kenyataan hidup.
Saya ngomong apa yang menjadi janji Tuhan. Sekalipun singa-singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah kekurangan satupun yang baik. Amin. Tundukkan kepala, yuk kita berdoa bersama-sama.